Merancang post hypnotic suggestion. Halo sahabat Smart Hypnotic Center dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Reski Daniel dalam pembelajaran audio hipnoterapi. Kali ini saya akan masuk ke dalam pembelajaran dan topik yaitu merancang post hypnotic suggestion. Kita masuk ke dalam hipnoterapi. Jadi ketika kita berbicara hipnoterapi, tentu saja kata yang di belakangnya adalah terapi. Terapi itu adalah cara bagaimana membantu si klien mencapai perubahan atau sesuatu yang lebih baik di dalam dirinya. Sangat berbeda dengan stage. Ketika stage hipnosis yang kita lakukan hanyalah menampilkan fenomena hipnosisnya saja. Misalnya orang jadi lupa nama, lupa angka. Nah, tetapi kalau dalam terapi lebih ke arah pemberdayaan dirinya. Nah, sebagai seorang praktisi hipnoterapi, jika Anda berminat nantinya menjadi seorang hipnoterapis, Anda harus paham bahwa ketika kita memberikan sugesti-sugesti, ini harus dianggap sebagai seni. Nah, dibilang seni berarti kita harus melihat bagaimana cara menyusun sugesti ini sehingga tidak sembarangan, karena ditata atau disusun berdasarkan cara kerja critical factor klien, termasuk juga dengan sistem kepercayaan klien. Kalau kita bisa memberikan sugesti yang lebih permanen, ya tanda kutip permanen itu artinya lebih jangka panjang, berarti kita harus memahami 3 hal terlebih dahulu. Hal apa saja? Yang pertama adalah belief system klien. Yang kedua, value klien terkait masalah dan outcome yang ingin dicapainya. Lalu yang ketiga adalah modalitas dominan klien. Dan poin nomor 3 ini terlebih kalau Anda mengikuti kelas workshop di NLP saya, itu akan dapat banget. Bagaimana cara terapis menggali 3 hal di atas? Nah, khusus untuk audio ini saya akan fokus ke 2 hal, yaitu belief system dan value, karena terkait dengan hipnoterapi banget ya. Bagaimana caranya untuk menggalinya? Caranya adalah pada saat Anda melakukan pre-induction. Di pre-induction ini berbeda dengan stage. Kalau stage itu pre-inductionnya tujuannya adalah untuk mengetahui apakah orang tersebut mudah atau cepat, atau moderat atau sedang-sedang aja, atau rendah atau susah dihipnosis ya, seperti itu. Tetapi dalam konteks hipnoterapi, interview ini bertujuan untuk menggali belief system klien dan value yang dimiliki terkait masalah dan outcome yang ingin dicapai. Khusus untuk ketiga, modalitas dominan klien, saya sarankan untuk mempelajari dan mengikuti workshop saya, yaitu terkait neuro-linguistic programming. Yang pertama adalah belief. Belief itu bisa kita artikan adalah segala sesuatu yang diyakini klien sebagai suatu kebenaran, yang mana keyakinan ini harus mendukung tercapainya sebuah tujuan, dan belief ini sifatnya personal. Personal di sini diartikan bahwa itu berasal dari klien itu sendiri. Jadi kalau keyakinan itu berasal dari luar, itu bukan belief ya. Cara menggalinya itu bisa kita berikan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Contoh, saya berikan 3 ya contoh pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa hal ini penting bagi Anda? Jadi kalau misalnya ada klien datang ke kita, saya mau sembuh dari namanya kecanduan rokok, kita bisa tanya, mengapa sembuh dari kecanduan rokok ini penting bagi Anda? Oke, lalu pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut harus Anda miliki? Misalnya saja tadi dengan kecanduan rokok, dia mengatakan dia ingin sembuh, lalu dengan sembuh dia bisa menjadi lebih semangat dalam bekerja. Kita tanya, mengapa semangat dalam bekerja tersebut harus Anda miliki? Mengapa penting banget untuk sembuh dari rokok, sembuh dari kecanduan rokok, dan itu harus Anda miliki? Mengapa hal itu penting bagi Anda? Lalu Anda bisa berikan contoh pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara Anda memandang hal ini, yaitu terkait masalah.
Kalau contoh tadi biar nyambung dengan rokok, bagaimana cara Anda memandang tentang kecanduan rokok Anda ini? Nah, tujuannya agar dia menjawab dengan jawaban-jawaban yang berupa belief. Misalnya, aduh saya susah Pak, gimana ya, pingin berhenti tapi saya tidak tahu Pak, bingung caranya seperti apa. Saya merasa sulit banget dan ini adalah cara yang saya harap berhasil. Nah, kita lihat beliefnya dari situ. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang value. Value ini bisa kita artikan sebagai nilai atau makna yang didapat dari belief tersebut. Nah, ini sangat terkait ya, value dan belief ya. Semakin kuat intensitas emosi yang tergantung atau yang terkandung di dalam value tersebut, maka semakin kuatlah motivasi orang tersebut untuk mencapai outcome-nya. Jadi bisa kita katakan bahwa emosi itu ada di dalam value. Jadi kalau value harus terkandung sebuah emosi. Emosi ini bisa perasaan, bisa semangat. Nah, emosi-emosi inilah yang nantinya akan menjadi pendorong atau motivasi orang tersebut untuk mencapai tujuannya. Jadi sering sekali ya orang itu datang untuk diterapi, tetapi sebenarnya dorongan dari dalamnya itu kurang. Karena apa? Misalnya disuruh ibu saya, disuruh suami saya, disuruh istri saya. Nah, perhatikan kata-kata seperti itu bisa kita katakan bahwa orang tersebut kurang memiliki sisi emosi di dalam value-nya. Sehingga dia datang ke tempat kita itu kurang benar-benar tergerak untuk sembuh, tetapi hanya sebatas untuk menjalankan atau melaksanakan formalitas atau sebatas formalitas dari apa yang diminta oleh pihak lainnya atau eksternal tadi. Value ini itu harus berasal dari klien sehingga sugesti yang ditanamkan akan lebih berjangka panjang ya. Kita bisa mengetahui value dari klien itu dengan pertanyaan seperti ini. Apa artinya ini bagi Anda? Jadi kalau misalnya dia bilang, saya mau sembuh dari canduan rokok. Nah, kita bisa tanya, apa artinya kesembuhan dari canduan rokok ini bagi Anda? Apa artinya? Atau pertanyaan kedua, apa yang Anda dapatkan dari keyakinan tersebut? Misalnya, si klien berkata, saya merasa sulit sekali lepas dari merokok. Saya merasa gak yakin, saya gak bisa. Lalu kita tanya, apa yang Anda dapatkan dari sebuah keyakinan yang mengatakan Anda tidak bisa berhenti dari rokok tersebut? Apa yang akan Anda dapatkan? Nah, jadi bisa dipahami bahwa dengan memberikan pertanyaan seperti ini, klien nanti akan berpikir, oh iya, apa yang saya dapatkan ya? Oh, ternyata tidak ada. Kalau misalnya halnya positif, misalnya, saya kalau berhenti merokok, saya akan bisa hidup lebih sehat. Lalu dengan hidup sehat, maka saya bisa melakukan banyak aktivitas bersama keluarga. Kita bisa katakan, berapa yakin Anda? Saya sangat yakin. Oke, apa yang Anda dapatkan dari keyakinan bahwa nanti Anda akan sembuh dan terbebas dari canduan rokok? Apa yang nantinya akan Anda dapatkan? Kalau seandainya dia katakan, saya akan bisa bersama keluarga, kita tanya lagi, kita kejar lagi. Terus kalau misalnya sudah bisa beraktivitas sama keluarga, apalagi yang akan Anda dapatkan? Kita kejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi yang Anda dapatkan? Apalagi yang akan Anda dapatkan? Sehingga si klien akan terdorong untuk menyampaikan value-value yang ada di dalam dirinya, sehingga nanti sampai dia mentok ya. Misalnya, pokoknya buat saya bahagia Pak. Oke. Nah, berbicara tentang value, tentu saja value ini akan berpengaruh dengan behavior ya. Kalau tadi berbicara value berarti kita berbicara tentang aspek nilai atau mental, sedangkan behavior lebih kepada sesuatu yang terlihat, yaitu behavior atau perilaku. Nah, tentu saja untuk mencapai value, kita perlu sebuah perilaku yang diharapkan, termasuk juga perilaku-perilaku yang menyebabkan
kenapa orang tersebut sulit untuk lepas dari canduan rokok. Dalam menyampaikan perilaku itu harus disesuaikan dengan konteks yang diharapkan klien. Misalnya, klien ingin agar lebih percaya diri ketika berbicara di depan kelas atau ketika melakukan presentasi di depan atasan. Percaya diri ini adalah outcome yang ditentukan klien ya. Maka percaya diri itu menjadi behavior yang hendak kita tanamkan pada diri klien. Jadi ketika si klien ingin lebih percaya diri, itu nggak sebatas outcome, tetapi lebih ke arah bagaimana itu menjadi sebuah behavior di dalam dirinya. Agar lebih mudah diterima dan masuk akal, maka perjelas dengan gambaran konteks, di mana gambar-gambar tersebut harus memenuhi berbasis indrawi. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa semakin jelas indrawinya, semakin jelas bagaimana dia harus berperilaku. Contoh, kalau seandainya dia ingin percaya diri, kita harus lihat behaviornya secara indrawi seperti apa. Misalnya, melihat ke depan penonton, itu matanya bersinar, merasakan senyuman yang melebar ya, merasa badan ini tenang, rileks, nyaman, merasa ketika berbicara itu bisa tenang atau tegas atau nyaman. Kita lihat behaviornya. Nah, behavior ini nanti akan menunjukkan value-nya, jadi harus terkait. Jadi jangan dia bilang saya percaya diri, tetapi behaviornya tidak menunjukkan percaya diri tersebut. Behaviornya harus jelas. Kalau misalnya kita bisa formulasikan, itu bisa kita gunakan kata-kata konteks behavior. Maksudnya, jika Anda berada pada situasi tertentu, berbicara konteks ya. Sekali lagi, jika formulasi rule dalam nanti memberikan sugesti ya. Jika nanti Anda berada pada situasi dan kondisi tertentu, berarti bicara konteks, maka yang Anda akan lakukan adalah titik-titik, berarti berbicara behavior. Jadi sekali lagi rumusnya, konteks, behavior. Jika konteks, maka behavior. Kita bicara konteks, bicara syarat ya, situasi, kondisi, apapun yang terjadi. Sedangkan behavior kita berbicara efek, apa yang akan Anda lakukan, apa yang terjadi pada diri Anda. Biar lebih jelas, kita bisa melihat berbagai contoh ya dalam hidup kita. Misalnya kalau Anda nih ingin lepas dari namanya canduan rokok ya, atau contoh yang lain, Anda ingin bisa tidur lebih nyaman. Mungkin ada masalah yang disebut dengan insomnia, sulit untuk tidur, atau mungkin terlalu banyak stres, banyak pikiran yang membuat dia bisa susah terpejam ya, terjaga terus banyak waktu. Jadi ketika kita berbicara tentang konteks dan behavior dalam sugesti sederhana, kita bisa mengatakan seperti ini. Konteksnya adalah nanti kalau insomnia berarti malam ya, tentu saja waktunya harus tidur. Kita bisa katakan dengan sugesti sederhana, ketika nanti saya berada di tempat tidur pukul 10 malam, kita bicara konteks. Maka yang saya rasakan adalah saya akan terlentang dalam keadaan nyaman, terlentang dalam keadaan rileks, terlentang dalam keadaan yang ngantuk, sehingga saya bisa tidur lebih nyaman. Jadi rumusannya sederhananya adalah konteks maka behavior. Nah, saya punya sebuah interview yang sifatnya contoh, biar Anda mendapatkan gambaran bagaimana sih interviewnya dan berikan sugestinya dalam konteks hipnoterapi. Oke, jadi saya akan bermain peran sebagai terapis dan sebagai klien. Saya usahakan suara saya agak berbeda sedikit, semoga Anda semua bisa membedakan suara saya sebagai terapis dan suara saya sebagai klien. Oke, sebagai terapis. Baiklah, dengan bertemu saya di sini, lalu apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda harapkan yang terjadi pada diri Anda? Lalu klien berkata, saya ingin percaya diri, Pak. Lalu terapis jawab,
Bisa Anda gambarkan seperti apa diri Anda yang telah percaya diri tersebut? Klien menjawab, saya bisa bicara dengan perasaan tenang dan lugas di hadapan atasan saya. Saya bisa terlihat menjadi begitu semangat dan menyenangkan untuk diperhatikan oleh siapapun yang mendengarkan presentasi saya. Lalu terapis juga mengatakan, oke, bagus. Selain itu, apa lagi yang Anda inginkan? Selain itu, apa lagi yang terjadi pada diri Anda? Gambarannya seperti apa? Klien menjawab, saya tidak lagi keluar keringat dingin ataupun gemetar, semua tampak beres. Terapis, lalu apa lagi? Klien, hanya itu saja, Pak. Terapis, apakah Anda pernah punya pengalaman percaya diri? Klien berpikir sejenak. Ada, Pak. Ketika saya masih SMP, saya pernah disuruh tampil baca puisi dan saya bisa melakukannya dengan rasa percaya diri. Lalu terapis bertanya lagi, apakah ada lagi pengalaman yang lebih baik daripada itu? Kliennya menjawab, tidak ada lagi, Pak. Lalu terapis berkata, bisa nggak Anda gambarkan seperti apa diri Anda ketika tampil baca puisi dan bisa melakukannya dengan rasa percaya diri itu? Klien menjawab, saya terlihat tenang, sorot mata saya bersemangat, tubuh saya tegap, dan semuanya memperhatikan apa yang saya tampilkan di panggung itu. Terapis bertanya, apa yang Anda rasakan ketika hal itu terjadi? Klien, penuh semangat dan tenang, Pak. Terapis, menurut Anda, mengapa percaya diri itu menjadi penting bagi Anda? Klien, sebab dengan percaya dirilah ucapan kita lebih diperhatikan oleh orang lain. Nah, perhatikan dalam hal ini klien sedang mengutarakan beliefnya. Lalu terapis menjawab, oke, bagus sekali. Lalu apa lagi? Klien menjawab, penting bagi semua orang untuk percaya diri jika ingin maju dalam karirnya. Terapis bertanya lagi, lalu apa lagi, Pak? Klien, saya rasa hanya itu saja, Pak. Terapis, lalu apa artinya bagi Anda tentang percaya diri tersebut? Klien, dengan kepercayaan diri yang maksimal, maka memudahkan saya untuk terus maju dalam karir saya, Pak. Perhatikan, klien sedang membicarakan value-nya. Lalu terapis bertanya, kira-kira menurut Anda, apa yang sudah Anda miliki untuk bisa mencapai perubahan yang Anda inginkan? Klien, saya berpendidikan, Pak. Terapis, menurut Anda mengapa dan bagaimana pendidikan dapat membantu Anda? Klien, semakin tinggi pendidikannya semakin cerdas dalam menghadapi situasi, kan, Pak? Nah, ini klien memberikan atau menjelaskan belief yang sebagai pendukung dari belief utamanya. Lalu terapis, bagus, kira-kira apa lagi? Klien, penampilan saya nggak jelek-jelek amat. Lalu terapis, benar. Menurut Anda di bahasa lain yang lebih positif untuk menggambarkan nggak jelek-jelek amat itu apa sih? Klien, lumayan menarik, Pak. Nah, perhatikan, kalau misalnya klien mengatakan enggak jelek-jelek banget, ini kalimatnya tidak positif. Ya, kita harus membantu si klien agar mengubah cara berpikirnya jelek-jelek amat berubah menjadi bahasa yang lain seperti lumayan menarik. Oke, nah itu interview. Jadi kemudian ketika interview ini sudah dilakukan, kita bisa mendapatkan value dan beliefnya tadi. Maka kita bisa membuat skrip pada saat hipnoterapi seperti ini. Saya berikan contohnya saja, artinya ini template. Anda bisa buat berbeda, bisa cari template yang lain.
Dengarkan sugesti saya. Anda memilih untuk percaya diri. Anda percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak dan ketika melakukan presentasi di hadapan atasan Anda. Anda memutuskan untuk percaya diri sebab dengan percaya dirilah ucapan Anda lebih diperhatikan oleh orang lain, yaitu atasan Anda atau siapa saja khalayak umum yang mendengarkan Anda. Dengan rasa percaya diri tersebut, rasa percaya diri seperti itu membuat Anda menjadi mudah menggapai kemajuan demi kemajuan di dalam karir Anda. Anda memutuskan untuk lebih percaya diri mulai saat ini dan seterusnya, apalagi dengan kecerdasan Anda yang mana Anda telah meraih level pendidikan yang memadai untuk itu. Penampilan Anda pun lumayan menarik. Anda perhatikan bagaimana mereka, orang-orang yang mendengarkan Anda, atasan-atasan Anda yang terpukau juga terkesan dengan apa yang Anda sampaikan. Bisa Anda bayangkan bagaimana Anda ketika itu terjadi? Anda terlihat begitu tenang. Anda merasa tenang ketika menatap wajah mereka. Bahkan mata mereka satu persatu dan Anda tetap merasa tenang. Karena demikianlah adanya, Anda tenang, berbicara lugas, dan Anda sendiri pun menjadi takjub. Kemana larinya si keringat dingin yang biasanya hadir ketika Anda presentasi? Oh, mereka telah pergi. Diganti dengan bicara lugas, tenang, dan karismatik. Maka mulai sekarang dan selanjutnya, ketika berbicara di depan orang banyak atau ketika melakukan presentasi di hadapan atasan Anda melakukannya dengan rasa percaya diri. Dan dengan mendengarkan sugesti saya ini, ketika nantinya Anda membuka mata dan bangunkan diri Anda mengizinkan semuanya terjadi. Bagusnya lagi, Anda tidak perlu bersusah payah. Hanya izinkan hal ini terjadi dan amati. Bahkan catat setiap kemajuan kecil apapun yang Anda raih. Jika Anda bersedia dan setuju dengan seluruh sugesti yang saya sampaikan, anggukkan kepalanya. Ya, bagus sekali, karena memang demikianlah kenyataannya. Baiklah, Anda bisa bangun pada hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bangunkan diri Anda dalam keadaan yang paling segar, paling sehat. Nah, itu tadi contohnya ya. Sugesti pada dasarnya tidak boleh asal-asalan. Sugesti harus disesuaikan dengan value dan belief klien. Sekali lagi, Anda di interview, Anda harus cari beliefnya apa, value-nya apa. Skrip sugesti dapat dibuat lebih panjang lagi, dan hal ini akan membuat klien bisa masuk dalam trans yang lebih dalam. Dan perhatikan dalam memberikan sugesti, Anda harus perjelas behaviornya dalam konteks yang diinginkan. Jika Anda ingin berlatih mendapatkan pengalaman lebih baik dalam memberikan sugesti, saran saya segera ikuti workshop dan training hipnoterapi yang saya selenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Karena pengalaman belajar praktik langsung yang saya bimbing, saya coaching, saya training, itu jauh lebih hebat, jauh lebih bermanfaat bagi diri Anda. Investasi yang Anda keluarkan pasti sebanding dengan hasil yang Anda dapatkan. Dan percayalah, investasi ini hanya sekali untuk seumur hidup. Pastikan diri Anda bergabung, pastikan diri Anda mempersiapkan diri belajar lebih maksimal lagi. Saya Reski Daniel, salam dahsyat luar biasa.